dana poker ini eh, ada sebuah celah korupsi yang kemudian bisa saja terjadi pada saat implementasi. Ya, apakah itu membangun apa namanya permufakatan ya dengan beneficiaries ya atau penerima ya, misalnya ketika dia bantu sebuah kelompok berapa fee-nya kan itu biasanya kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waduh. ya berjumpa lagi dengan Bang Usman Lamrin, ya, akademisi pemerhati perpolitikan Aceh. Sekarang kita membahas tentang isu yang hangat belakangan ini tentang pokir. Kita akan membahas bagaimana sih mekanisme pokir itu dan kenapa banyak anggota dewan yang mendapat ratusan miliar, ada yang beberapa miliar dan seterusnya. Ya, Eh, Bang Usman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Usman, Bang, kenapa? Bagaimana sih bentuk pokir ini, Bang? Baik, terima kasih sebelumnya terkait dengan masalah pokir nih kan yang sangat heboh dalam beberapa hari ini tersebarnya buku pokir ya. Itu salah satu yang kemudian seantero Aceh dengan berbagai macam sudut pandang yang kemudian ya mensoroti eh, dana pokir tersebut ya. Memang pada prinsipnya ketika kita lihat bahwa dana pokir ya memang tidak ada persoalan ya, tidak ada persoalan ya dibolehkan. Namun kemudian di dalam buku pokir itu saya melihat masih dalam rencana dia, rencana anggaran ya, rencana anggaran yang kemudian eh, saya tidak tahu kenapa itu dibocorkan, dan siapa yang membocorkan itu, siapa yang sebarkan itu, dan atas kepentingan apa kita tidak tahu. Ini sebenarnya juga patut kita pertanyakan sebenarnya apa maunya, karena ini kan masih buku yang tersebar itu kan masih rencana. Rencana itu kan bisa saja berubah. Ya, dan kita tahu dengan turunnya dana otsus secara otomatis tidak akan mungkin dana pokir itu sampai 1,2 triliun. Pasti akan turun juga dia dengan estimasi anggaran, dan juga kemudian pasti kemudian dalam alokasi pokir itu kepada anggota dewan juga bisa saja beragam ya. Bisa saja beragam tergantung bagaimana kebutuhan yang dianjurkan oleh dewan sendiri. Itu satu ya. Persoalan yang pertama adalah kita patut mempertanyakan itu kenapa itu disebarkan. Dan kemudian dibenarkan lagi kemudian oleh Jubir ya, Jubir juru bicara pemerintah Aceh. Beliau menyebutkan bahwa ini bagian dari aspirasi masyarakat, dan kemudian itu adalah sebuah kebenaran buku itu. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari estimasi anggaran dari ketua yang paling besar ya, ketua DPRA 135 miliar ya. Kemudian di bawahnya ada para wakil ya, wakil pun kemudian beragam, ada yang 90, ada 80 kan. Kemudian juga ketua-ketua komisi juga beragam ya, sampai ke paling bawah, artinya paling sedikit ya. Ada yang paling besar dan ada yang paling sedikit. Ya, kalau kita lihat bicara tentang pokir ya, pertanyaan yang pertama adalah apakah itu sudah sesuai dengan RPJM atau apakah sudah sesuai dengan Rangsar? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Karena ketika kita lihat dana pokir yang dialokasikan kepada dewan tersebut ya
sesuai dengan aspirasi yang mungkin yang terserap melalui dapil mereka, ya lebih kepada membangun menasah, membangun masjid, ya, rehab jalan, ya. Jadi kalau kita lihat memang estimasinya ya tidak signifikan. Artinya lebih kepada konsumtifnya. Belanja yang dikeluarkan itu kan lebih kepada konsumtif yang kemudian tidak berbanding lurus. Seharusnya kan berbanding lurus dalam penguatan masyarakat, ya. Salah satu adalah pengentasan kemiskinan, kan itu sebenarnya. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan kita. Biarpun kemudian di dalam beberapa pernyataan saya melihat, saya baca di media bahwa itu sudah sesuai dengan RPJM, ya. Tapi kita meragukan itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa memberikan celah peluang korupsi, ya. Nah, ini juga salah satu dana pokir ini ada sebuah celah korupsi yang kemudian bisa saja terjadi pada saat implementasi. Ya, apakah itu membangun apa namanya permufakatan, ya, dengan beneficiaries, ya, atau penerima, ya, misalnya ketika dia bantu sebuah kelompok berapa fee-nya, kan itu biasanya kan seperti itu. Dana pokir yang digunakan ya pasti ada fee-nya untuk dewan tersebut. Ini kan bagian dugaan kita yang kemudian nyata dalam isu-isu yang terjadi sebenarnya benar-benar nyata itu ada sebenarnya, dan itu sebenarnya kalau kita telusuri dan kemudian bisa dibuktikan sebenarnya. Ini tiga hal yang substansi kalau menurut saya. Kemudian saya juga membaca pernyataan sebuah media, kalau nggak salah di Modus yang kemarin dirilis bahwa menyebutkan bahwa rencana anggaran di APBN 2023 itu tidak semua terrealisasi sesuai dengan misalnya ketua itu 135 miliar, itu tidak sesuai dengan itu, artinya ada pengurangan. Artinya bahwa rencana dengan implementasi berbeda jauh. Ya, ini yang sebenarnya kemudian seharusnya ketika rencana itu dilemparkan, seharusnya kan pemerintah ataupun Bapeda bisa mengklarifikasi bahwa dana yang diusulkan kepada anggota dewan, yang diusulkan oleh anggota dewan melalui dana aspirasi atau pokir, itu tidak semua disetujui. Seharusnya kan itu. Artinya jangan masyarakat sekarang kan menjustifikasi anggota dewan, dengan dana pokirnya dengan berasumsi dengan berbagai sudut pandang. Nah, hari ini sangat negatif, ya, kepada anggota dewan ketika melihat dengan jumlah dengan jumlah rata-rata anggaran untuk anggota dewan itu beragam, yang kemudian ada yang besar dan yang kecil. Yang kemudian kalau ketika kita lihat breakdown-nya, ya peruntukannya kadang-kala ada yang bukan di dapilnya, ada yang bukan sesuai dengan aspirasi, kemudian penguatannya lebih kepada pembangunan, festival, kegiatan olahraga, ya lebih kepada belanja konsumtif itu, ya. Menurut saya tentu ya bermanfaat hanya sementara, tapi kemudian bagaimana dampak ke depan kan kita bicara itu salah satu yang kemudian yang hari ini menjadi pertanyaan saya, tiga yang substansi itu. Nah, yang hari ini yang kemudian belum terjawab dengan belum terjawab bagi saya, kenapa dan atas kepentingan apa sehingga masyarakat menyudutkan DPRA. Padahal kalau kita lihat lagi anggaran-anggaran peruntukan selain untuk pokir, anggaran-anggaran yang dialokasikan pemerintah Aceh seharusnya kan juga harus dikritik sebenarnya, ya kan? Baik itu belanja pegawai dan sebagainya, yang kemudian itu juga tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan, salah satunya pengentasan pengangguran, peningkatan bidang kesehatan dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya ketika kita bicara yang hari ini
Aceh sebenarnya sudah salah satu panitia dalam PON sebenarnya kan, seharusnya kan fokus kita kan ke itu sebenarnya. Hajatan yang besar yang kemudian itu juga salah satu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat kalau misalnya konsentrasi legislatif dan eksekutif pada proses persiapan PON, karena PON itu bukan hanya fokus pada sambut peserta PON, tapi kemudian sektor lain kan juga penting, ada sektor UMKM-nya, sektor pariwisatanya, ya kan itu sebenarnya kan juga berbanding lurus dalam pengembangannya. Tapi kemudian hari ini dibungkus dengan pokir, dan di buku pokir itu masih dalam tahap rencana, bukan pastinya. Itu yang kemudian saya mempertanyakan sebenarnya kepentingan apa sehingga itu disebarkan ke publik. Ya, ketika kita bicara eh, keterbukaan informasi itu sebuah terobosan yang bagus sebenarnya, ya, kita sepakat. Tapi kemudian itu kan masih rencana dan belum sebuah kepastian. Nanti kalau misalnya direalisasikan atau diimplementasikan, anggapan masyarakat misalnya ketua DPRA itu 135 miliar, tapi kemudian disetujui oleh Bapeda misalnya 35 miliar. Ketika disodorkan proposal oleh masyarakat kemudian tidak dipenuhi, siapa yang disalahkan? Tentu ketua DPRA-nya. Artinya ini ada momen-momen kepentingan politik saya melihatnya, ya. Selain kepentingan politik anggaran, tapi kemudian juga ada kepentingan politik yang lain. Nah, ini juga salah satu yang penting untuk kita lihat. Tidak hanya melihat dalam bungkusan itu, karena bungkusan itu belum sebuah kepastian, karena itu kan masih rencana. Ya, rencana itu bisa saja berubah. Yang misalnya 130 miliar itu mungkin bisa disetujui oleh Bapeda itu 50 miliar. Kan sah-sah saja sebenarnya, karena belum ada sebuah keputusan. Saya melihat seperti itu.